Assalamualaikum anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap berbahagia bersama keluarga. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Heti Surtini dari SDIT Sabilul Huda. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelumnya, Ibu tidak bosan-bosannya ya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan berupa 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama, memakai masker saat keluar rumah. Yang kedua, membatasi mobilitas atau pergerakan kalian keluar rumah kalau kalian memang sangat memerlukan untuk keluar rumah ya. Yang berikutnya, menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mencuci tangan pakai sabun sepulang kalian dari luar rumah. Anak-anak, sebelum kalian belajar, jangan lupa ya, persiapkan benar-benar kebutuhan kalian untuk belajar, yaitu pertama buku tulis kalian, berikutnya adalah pensil atau pulpen ya. Kemudian jangan lupa jurnal harian kalian disiapkan juga. Dan yang tak kalah pentingnya adalah membaca dan doa sebelum belajar ya. Bagi yang muslim silakan ikuti bersama ibu doanya. Bagi yang non muslim berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Ya, kita mulai ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini memiliki tujuan ya. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan maksud kalimat saran, menuliskan maksud dari kalimat saran, masukkan penyelesaian masalah. Kemudian mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal. Yang keempat, menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 5, Ibu akan mengajak kalian menyimak teks bacaan yang berjudul Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung, beristirahat, berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, melepas lelah, dan belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur hati akan senang. Nah, anak-anak tadi kalian sudah simak ya tentang rumah tempat berlindung. Nih ya, rumah tempat berlindung kalian ya. Apa sih masalahnya atau apa permasalahan yang dikeluhkan Udin dan Mutiara? Iya, ternyata Udin dan Mutiara, anak-anak ya, ini mengeluhkan rumah mereka yang bocor ya. Masalahnya mengeluhkan rumah mereka yang bocor, berarti garis bawahi ya, biar jelas ya. Mengeluhkan, aduh, sebentar. Ternyata nggak bagus ya. Mengeluhkan rumah mereka yang bocor ya. Lalu apa saran yang disampaikan ibu? Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Nah, anak-anak, ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Siapa yang berbicara, ibu langsung atau dari teks kita menemukan kata atau menangkap ya kata saran ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah? Iya, betul. Kita dapat
informasi ini dari teks ya, bukan ibunya langsung bicara ke kita ya. Nah, itu namanya kalimat saran tidak langsung. Mengapa? Karena tidak disampaikan secara langsung oleh orang yang bersangkutan, tapi disampaikan oleh orang lain. Nah, kalau kalimat langsung nanti akan berubah redaksinya atau kata-katanya ya menjadi sebaiknya kalian melihat orang-orang yang lebih susah, atau ibu mengatakan Udin dan Mutiara sebaiknya kalian melihat orang-orang yang lebih susah. Itu namanya kalimat saran langsung, disampaikan langsung oleh ibu. Tapi kalau yang menyampaikannya orang lain berarti namanya kalimat saran tidak langsung. Ya, anak-anak sudah paham kan tentang kalimat saran tidak langsung dan langsung? Sekarang kita akan belajar tentang kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal. Kalian wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Mengapa? Karena tempat tinggal akan melindungi kalian dari bahaya. Kalian juga wajib merawat, melindungi tempat tinggal kalian. Apa saja kewajiban dan hak kalian berkaitan dengan tempat tinggal? Tapi sebelum kalian menjawab kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal, sebaiknya kalian pahami dulu arti dari kewajiban dan hak itu sendiri. Nah, ini Ipin bingung juga ya, apa sih kewajiban itu? Apa sih hak? Nah, kita cari ya jawabannya. Siapa yang menjawab? Ternyata bukan Upin ya. Ini siapa ya? Berarti tidak paham ini siapa ya. Nah, anak-anak, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Untuk membedakannya, Bu Heti sengaja tandai ya. Yang didapatkan di warna merah, yang dilakukan itu warnanya biru ya. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah kewajiban, tapi apa yang kita peroleh, kita dapatkan dari orang lain itu adalah hak ya. Jadi kalau kewajiban kita lakukan sendiri, tapi kalau hak kita dapatkan dari orang lain ya. Itu ya. Paham belum anak-anak? Insya Allah ya, kalian semua anak yang hebat dan pandai-pandai ya. Nah, anak-anak, ini Bu Heti berikan contoh ya. Apakah kalimat berikut merupakan kewajiban atau hak? Coba kita bahas sama-sama ya. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal, itu kewajiban atau hak? Lihat bersyukur, berarti kita melakukan atau kita dapatkan. Kalau bersyukur, kita lakukan ya. Kalau kita lakukan berarti namanya apa coba? Kita tulis aja ya. Namanya kita tandai saja kalau kewajiban kita tulis dengan huruf K. Waduh, K-nya besar nih Kak ya. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. Mendapat berarti kita dapatkan atau kita lakukan? Kita dapatkan berarti itu hak ya. Kita tulis hak. Iya, pinter. Bicara lembut dan sopan, itu kita lakukan atau kita dapatkan? Ya kita lakukan ya, berarti adalah kewajiban. Aduh, Kaknya bagus ya. Kemudian dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai, itu kewajiban atau hak? Hak kita ya, kita harus akan mendapatkan ini ya, bukan kita yang melakukan, berarti hak. Membantu merapikan dan menata rumah, berarti itu hak atau kewajiban. Membantu berarti kita lakukan ya, bukan kita dapatkan, berarti itu adalah kewajiban. Pinter. Itu ya Kaknya. Ya. Kewajibannya. Ya, anak-anak. Berikutnya, bagaimana dengan kalimat berikut? Mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban? Kalian tandai ya dengan menceklis atau mencontreng ya. Saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Mencintai berarti kita lakukan atau kita dapatkan. Mencintai, melindungi, menghargai berarti kita lakukan. Berarti adalah kewajiban. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. Kalau diperlakukan kita yang mengerjakan atau orang lain yang mengerjakan. Diperlakukan dengan lembut. Orang lain yang melakukan berarti kita yang mendapatkan. Kita dapat perlakuan lembut dan sopan berarti itu adalah hak. Saling menolong itu yang dilakukan apa yang kita dapatkan. Saling menolong dan memaafkan berarti
kita lakukan ya, itu berarti kewajiban. Mendapat tempat tinggal, kita dapatkan atau kita lakukan? Kita dapatkan ya, sudah ada kata mendapat ya, sudah jelas ya. Mendapatkan berarti hak. Menjaga kebersihan dan kerapihan, berarti itu hak atau kewajiban? Kewajiban, karena menjaga berarti kita melakukan. Adalah kewajiban. Sudah bisa ya? Mudah ya membedakannya. Yang kita lakukan berarti kewajiban, yang kita dapatkan dari orang lain adalah hak ya. Nah, anak-anak, berikutnya pembelajaran 6, kita akan membaca teks lagi ya. Judulnya Rumahku Bersih dan Nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi, meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah. Halaman tertata rapi. Itu ya, sangat menyenangkan anak-anak ya kalau rumah kita bersih dan nyaman. Ya, kalian sudah melakukan belum? Semoga semuanya sudah melakukan ya. Nah, anak-anak, dari kalimat tadi, simak ya masalah berikut ini. Apa saranmu ya? Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Nah, sarannya apa nih? Tadi ya, kita sudah belajar di pembelajaran 5 tentang saran. Saran itu didahului, kalau saran langsung ya, didahului kata sebaiknya ya. Sebaiknya Lani membersihkan lantai rumahnya. Ini ya, sebaiknya. Kemudian Edo ingin rumahnya rapi dan apa nih? Edo ingin rumahnya rapi dan Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Nah, tentu sarannya supaya sebaiknya Edo sendiri yang merapikan rumahnya ya. Ya, ingat ya, selalu diawali dengan kata sebaiknya ya, atau seharusnya boleh ya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan ini? Apa saranmu? Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Ini ya, sebaiknya Dayu meminta bantuan ibu untuk menemaninya merapikan kamarnya. Kalau kalian tidak bisa merapikan kamar sendiri, minta tolong ibu ya atau kakak yang sudah besar ya. Nah, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Kalau Siti ingin rumahnya menyenangkan dari kerapihan, berarti Siti harus merapikan rumahnya ya Nana. Tapi kalau Siti karena kesepian tidak ada ayah ibu, berarti Siti mengajak temannya menemani. Jadi kalimat sarannya bisa begini. Sebaiknya Siti membuat rumahnya menyenangkan dengan cara merapikan rumahnya atau mengajak temannya menemani. Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Wah, jangan sampai kalian seperti ini ya. Apa saran buat Beni? Nah, sebaiknya Beni membuang sisa makanan ke tempat sampah ya. Karena kalau sisa makanan tidak dibuang, nanti di meja makannya penuh dengan semut, ada lalat ya, kotor ya. Bisa menimbulkan penyakit buat kalian atau penghuni rumah yang lain. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas ya tentang sarannya dengan beberapa masalah ya. Nah, kita bahas kembali tentang hak dan kewajiban. Nah, ini ya, Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa kira-kira nih? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Nah, sebelum kita bicara hak anak-anak ya, kita harus mendahulukan dulu kewajiban, baru nanti hak kita akan didapatkan ya.
Kewajiban kita agar rumah kita selalu rapi apa coba anak-anak? Cung, siapa yang bisa? Wah, hebat ya, kalian semua pasti bisa menjawabnya. Sarannya, apa kewajibannya untuk Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi adalah mereka harus merapikan rumahnya. Berarti kewajibannya adalah merapikan rumah. Lalu haknya apa? Setelah kita merapikan rumah, haknya apa? Kita mendapat rumah yang rapi ya, mendapatkan rumah yang rapi, nyaman. Ya, itu ya, harapannya kan seperti itu ya. Berarti kewajibannya adalah merapikan rumah, maka haknya adalah mendapatkan rumah yang rapi. Nah, anak, ternyata kita sudah selesai nih belajarnya ya. Berarti punya pantun nih. Rusa pergi ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin menjadi pintar, maka kamu harus belajar. Itu ya anak-anak ya. Anak-anak, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kalian tetap untuk bertahan di rumah, menjaga kesehatan kalian, menjaga imunitas kalian dengan makan bergizi, dan tetap bahagia bersama keluarga. Terima kasih atas semua perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.